Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya juga yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan 3 kebijakan Kemenpan RB untuk PNS dan P3K tahun 2022. Nah, pemerintah melakukan reorientasi program reformasi birokrasi agar beradaptasi melalui pembentukan pemerintahan yang dinamis dan tangkas. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Erwan Agus Purwanto menyebutkan bahwa ada 3 aspek penting yang harus atau yang memungkinkan untuk membangun pemerintahan yang dinamis. Nah, ketiga aspek tersebut adalah yaitu cakap, gesit, dan adaptif. Nah, 3 inilah yang menjadi aspek penting untuk membangun pemerintahan yang dinamis. Nah, pada lokarya bertajuk Sharing Knowledge and Experience in Policy Implementation for National Development between Korea ASEAN countries, Bapak Erwan juga menjabarkan upaya untuk meningkatkan proses yang gesit dan adaptif melalui pembangunan super apps. Nah, aplikasi super ini dibangun dengan mengintegrasikan berbagai proses bisnis pemerintah dalam sebuah aplikasi super. Nah, sebelumnya berbagai proses bisnis pemerintah dilakukan dalam aplikasi yang terpisah dan tidak saling terhubung. Dengan aplikasi super ini atau super apps ini, kolaborasi kerja digital dan kolaborasi proses bisnis sektor antar pemerintah dibuat melalui koordinasi layar ke layar. Imbu Bapak Erwan. Nah, kemudian untuk menciptakan kebijakan yang adaptif, ada 3 inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 3 inisiatif tersebut yaitu mendorong penerapan evidence-based policy, deregulasi kebijakan dengan menghapus regulasi yang tumpang tindih dan tidak harmonis, serta mendorong penetapan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan. Nah, Bapak Irwan juga menjelaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Itu sebabnya pemerintah telah mengambil 3 inisiatif dalam membangun aparatur sipil negara, kata Irwan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Nah, ketiga inisiatif kebijakan pemerintah lewat Kemenpan RB adalah yang pertama adalah kebijakan sistem merit ASN. Baik PNS maupun P3K diterapkan dengan penekanan pada pertumbuhan karir, promosi, dan penugasan berdasarkan penilaian kinerja dan kompetensi. Jadi, kebijakan pertama itu adalah terkait dengan kebijakan sistem merit untuk ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, sistem merit itu sendiri adalah pendekatan pengelolaan SDM sumber daya manusia ASN yang paling Pancasilais, yaitu mengedepankan asas keadilan dalam mengimplementasinya sebagai bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pelaksanaan sistem merit pada manajemen SDM aparatur sipil negara merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Sistem merit lahir berdasarkan keadilan, kemampuan, prestasi, dan kinerja sebagai landasan dalam proses rekrutmen, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Kemudian, kebijakan yang kedua adalah meningkatkan sistem manajemen kinerja ASN, baik PNS maupun P3K dengan perjanjian
Ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2021 dan telah diberlakukan mulai 1 Juli 2021 sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Tujuan dikeluarkannya peraturan itu adalah untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi atau unit kerja atau atasan langsung ke dalam SKP dan untuk melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kinerja serta menentukan tindak lanjut hasil penilaian kerja. Di dalam peraturan ini menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil yang merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja. Kebijakan yang ketiga adalah meningkatkan jumlah ASN, PNS maupun P3K fungsional dengan pengetahuan khusus serta meminimalkan jumlah jabatan administrasi umum. Nah, Bapak Irwan juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program reformasi birokrasi yang telah berjalan 10 tahun tetap kuat. Menurutnya, beragam upaya pembenahan birokrasi pemerintah Indonesia telah membuahkan banyak kemajuan hingga 2022. Sehingga skor reformasi birokrasi yang menjadi tolak ukur kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi semakin meningkat setiap tahunnya. Nah, zona integritas yang merupakan salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam mencapai reformasi birokrasi juga mendapat perhatian dan minat yang tinggi dari instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan atau ditunjukkan dengan semakin banyaknya unit kerja yang diusulkan untuk dinilai oleh tim penilai nasional. Meski menunjukkan berbagai tren positif, reformasi birokrasi di Indonesia juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan. Misalnya, kebijakan pemerintah belum berdampak signifikan, tidak efektif dan tepat sasaran karena kurangnya data yang tepat dan akurat. Rendahnya efektivitas program pemerintah disebabkan oleh kondisi pengelolaan data yang tersebar, silo, terduplikasi, dan tidak efisien. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya itu 3 kebijakan pemerintah terkait dengan ASN, yaitu P3K dan P3K yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.